tambang rakyat itu sebenarnya kan memanfaatkan potensi alam yang termanifestasikan di permukaan. Jadi PLN itu untuk yang Pulau Lombok saja beban puncaknya itu di angka sekitar 360 mega. 360. Sampah itu sekarang momentumnya lagi bagus karena ada perpres yang baru diterbitkan oleh pemerintah, namanya Perpres 109 tahun 2025. Jadi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah itu akan dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jumpa lagi di Economic Talk NTB. Bicara ekonomi di sini aja. Dan ada hal isu menarik yang akan kita bahas hari ini soal potensi energi baru terbarukan, dan yang kedua soal potensi tambang rakyat di NTB yang lagi hot-hotnya ini. Dan untuk bahas ini saya sudah bersama Ibu Sekretaris Dinas Pertambangan NTB, Mbak Niken Arumdati. Mbak atau Bu saya panggil? Senyamannya aja. Oh, ya, silakan. Mbak Sekretaris aja kayaknya dulu. Kan dulu ada Mas Menteri, sekarang ada Mbak Sekretaris. Oke. Jadi karena Mbak Niken ini kita udah kenal lama Bu ya, dan seorang expert di bidang energi terbarukan. Gak salah saya, Bu? Iya. Karena sering bicara, kita sering diskusi dulu Bu ya, dan sekarang sudah jadi sekretaris dinas. Bu, dulu waktu jadi kabit atau kasih Bu, kita pernah wawancara itu? Kayaknya waktu itu kepala seksi ya. Kepala seksi. Kepala seksi. Alhamdulillah sekarang udah jadi sekdis. Alhamdulillah. Sekarang kadisnya juga. Kita doakan Bu. Amin. Ya, Bu Niken, kenapa saya undang sini? Karena memang saya baca juga tulisan Ibu soal energi terbarukan, dan Pemprov NTB katanya sangat komitmen untuk pengembangan energi terbarukan di NTB, dan beberapa pertemuan termasuk di Bali, gubernur dengan gubernur Bali, NTB dan NTT itu salah satu yang dibahas soal sektor energi loh Bu. Iya betul. Nah, ini jadi sangat menarik. Jadi Bu, saya pengen tahu nih, seperti apa sih potensi energi, khususnya energi terbarukan ini di NTB, dan bisa dimanfaatkan seperti apa sih untuk ekonomi maupun kebutuhan masyarakat? Iya, ya memang trennya ke arah sana ya, pemanfaatan energi terbarukan. Jadi energi terbarukan itu sendiri kan kalau melihat ke definisinya sumber energi yang tidak akan habis apabila dikelola dengan baik. Contohnya ada matahari, kemudian ada air, angin, panas bumi, biomasa. Dan pemerintah Provinsi NTB memang punya komitmen politik yang cukup kuat untuk pemanfaatan energi terbarukan. Dan itu sudah diumumkan di event COP26 yang di Glasgow di tahun 2021. Kemudian dilanjutkan dengan melaunching peta jalan menuju NTB Net Zero Emissions 2050. Kemudian terkait dengan potensi, kita punya banyak. Ada matahari, kemudian ada angin, ada air, biomasa, dan panas bumi. Tapi sebelum lanjut Bu, ini maksudnya mungkin Tribuners banyak juga yang nggak paham di rumah. Energi baru terbarukan ini maksudnya apa sih? Yang apa definisinya lah, mungkin biar nggak salah paham mungkin. Definisinya baik, ya tadi ya, jadi sumber energi yang bila kita kelola dengan baik, pemanfaatannya itu tidak akan habis. Mungkin saya perbandingannya dengan energi yang berasal dari panas bumi, batu bara, gas. Itu kan akan habis ya suatu saat nanti. Meskipun mereka itu jenis energi itu dulunya dibuat dari pembusukan materi organik, fosil, itu butuh waktu jutaan tahun sampai mereka menjadi energi yang kita manfaatkan sekarang, seperti itu. Jadi karena waktu yang sangat lama untuk mengulang lagi siklus itu, makanya kita dikategorikan itu sebagai energi yang tidak
terbarukan. Kalau untuk energi yang terbarukan, contohnya matahari, angin, air, itu kan terus ada ya selama bumi berputar gitu kan. Matahari akan tetap bersinar, angin pasti bersembunyi. Jadi energi terbarukan kayak film Avatar juga, semua ada energinya gitu. Iya. Ya itu yang apa namanya? Mungkin ya kita sering sebut, kadang-kadang orang nggak paham juga sih apa sih. Tapi sumber-sumbernya berarti tadi yang energi terbarukan ini dari angin ya, angin, matahari, air. Ya. Jadi NTB sudah dikembangkan di mana aja itu? Energi terbarukan ini kan bisa dimanfaatkan menjadi listrik atau non listrik ya. Kalau menjadi listrik itu yang sudah dikembangkan, contohnya pembangkit listrik tenaga surya ada di Sengkol. Kemudian di Pringgebaya, Sambelia, dan di dekat Selong. Kalau untuk PLTMH ada banyak ya. Sebagian besar memang terletak di Pulau Lombok, ada di daerah Segara, kemudian Kokok Putih, Sesaut, Narmada. Kemudian ada juga yang kecil-kecil yang pernah kita bangun dulu dari hibah kementerian dan dinas, itu pada saat daerah itu belum terjangkau listrik PLN. Jadi kita bangunkan yang skala kecil, itu contohnya ada di Sedau, kemudian di Sumbawa ada di daerah Batu Lanteh, di Bima ada di daerah Tambora, seperti itu. Totalnya berapa pembangkit lah EBT kita? Secara kapasitas ya, kalau saya menghitung baik yang on-grid, yang terkoneksi dengan jaringan listrik PLN, dan yang tidak terkoneksi dengan jaringan listrik PLN, itu sudah di atas 60 mega. 60 lebih mega. Ya untuk pemanfaatannya. Dari total kebutuhan NTB kalau dikomparasikan? Saya akan membandingkan ini dengan kapasitas terpasangnya PLN. Jadi PLN itu untuk yang Pulau Lombok saja beban puncaknya itu di angka sekitar 360 mega. 360 ya? Iya, betul. Berarti 300 masih yang konvensional ya? 360 itu untuk beban puncaknya, sedangkan kapasitasnya mungkin sekitar 400 mega. Saya hanya ingin membandingkan kalau misalnya masih 60 megawatt yang dikembangkan dari potensi yang sedemikian signifikannya, berarti masih terbuka. Masih sangat luas. Betul, untuk pemanfaatan potensinya. Yang paling banyak itu surya atau apa yang sumber daya lain, air kah? Kalau saya melihatnya surya ya yang paling banyak dikembangkan, karena mungkin kita menangnya di situ ya, daerah NTB ya, kita punya iradiasi matahari yang cukup tinggi. Terutama di Pulau Sumbawa kayaknya itu sebuah berkah ya dapat. Iya. Tapi mungkin perlu diluruskan juga, jadi panas yang tinggi itu tidak serta-merta equal dengan listrik yang lebih banyak dihasilkan gitu. Karena justru panel surya itu pada temperatur yang tinggi justru dia akan banyak losisnya, rugi-ruginya. Jadi yang itu ada takarannya yang pas seperti itu. Jadi iradiasi yang cukup untuk membangkitkan listrik. Iya. Berarti bukan berarti ketika daerah itu panas banget atau terik lah gitu kan. Kita awam kan nggak ngerti apa hitung-hitungannya. Ketika dia di Lombok lebih banyak justru PLTS-nya atau gimana? Iya, jadi tidak linear hubungannya. Jadi semakin panas maka semakin bagus gitu. Jadi kalau untuk daerah Nusa Tenggara Barat sendiri sebenarnya iradiasi kita tuh cukup tinggi ya, di angka 4,8 sampai 5,1 kWh per meter persegi itu per hari. Jadi itu sudah masuk kategori sangat bagus untuk pengembangan tenaga surya. Tenaga surya. Lombok maupun Sumbawa. Betul. Itu berarti yang 60 mega ini dari rata sebagian besar dari? Sebagian besar dari PLTS memang PLTS, tenaga surya. Iya. Selain tenaga surya? Kemudian ada mikrohidro, mini hidro itu tenaga air ya. Tenaga air. Ada yang dibangun numpang di bangunan bendung, contohnya di Bendungan Pandan Duri, kemudian Bendungan Pengga. Ada yang dibangun dengan memanfaatkan aliran air sungai kayak yang di Segara dan di Kokok Putih. Kemudian ini akan terus nambah ya kapasitasnya, karena saya melihat PLN juga sudah sebentar lagi akan melelang beberapa proyek kayak yang di Lombok Tengah, kemudian di Sumbawa Barat, seperti itu. Itu model dikerjakan oleh rekanan atau PLN atau siapa? Pihak ketiga? Jadi skema pengembangan energi terbarukan tuh ada dua. Yang pertama adalah on-grid. On-grid ini untuk yang gede-gede, untuk yang skala komersil, biasanya dibangun oleh PLN.
atau bisa juga dibangun oleh swasta. Kita menyebutnya IPP, Independent Power Producer. Mereka membangun, kemudian nanti tenaga listriknya akan dijual ke PLN. Kemudian skema yang kedua adalah skema off-grid. Ini biasanya untuk daerah-daerah yang belum terjangkau listrik PLN. Pembiayaannya dari hibah pemerintah. Jadi dibangun, kemudian diserahkan ke masyarakat, seperti itu. Yang saya lihat itu yang kayak di pulau-pulau kecil itu pakai tenaga surya itu betul. di gentengnya sekarang. Betul, iya. Bukan hanya di rumah mewah, itu di rumah penduduk itu, bahkan sekarang di pulau kayak di Gili, di Gres Kotong tuh banyak. Mereka nggak pakai listrik biasa itu, tapi pakai tenaga surya itu. Baik, itu sudah banyak juga ya. Apa ada yang pemanfaatan rumah-rumah kan sama villa itu sudah banyak sekarang. Iya, jadi kalau yang di villa kemungkinan besar itu adalah PLTS atap. Kalau PLTS atap itu biasanya swadaya pemilik villa atau pemilik hotel itu sendiri. Itu nggak termasuk di sini, Bu ya? Tidak termasuk di sini ya. Jadi itu lebih karena mereka mau mengurangi tagihan listrik bulanannya. Jadi mereka menggunakan PLTS secara mandiri. Tapi biayanya besar nggak, Bu, buat? Biaya investasi awalnya memang cukup besar, tapi kemudian kan biaya operasionalnya sangat rendah ya, karena tidak menggunakan bahan bakar. Sinar matahari kan gratis. Gratis. Iya, betul. Energi gratis, tapi harus diolah juga pakai alat ya. Iya. Berapa harga alat itu rata-rata biasanya? Kalau untuk yang kecil-kecil mungkin saya harus update dulu ya harganya berapa. Tapi untuk kisaran ya. Kalau untuk yang skala komersil itu per kilowatt peak-nya di angka 800 sampai 900 US dollar. Iya, itu untuk yang skala besar ya. Untuk yang skala besar. Rumahan kecil-kecil itu? Saya rasa tidak terlalu mahal karena sekarang kan dengan mungkin pada saat awal-awal dulu mahal karena teknologinya masih baru, tapi sekarang teknologinya sudah semakin maju, efisiensinya juga sudah semakin baik, jadi harganya sudah jauh lebih murah. Pemainnya juga tambah banyak kayaknya sekarang. Gimana? Pemain perusahaan juga tambah banyak. Iya. Jadi kompetitif ya. Betul, harganya jadi turun secara alamiah ya karena mekanisme pasar. Berarti sebelum lanjut, Bu, ini banyak sekali sumber energi sebenarnya yang bisa kita manfaatkan bahkan di skala rumahan juga bisa gitu. Jadi untuk dulu kompos juga bisa termasuk salah satunya. Tadi berarti next bisa kami dapat gambaran nggak seperti apa plan dari Pemprov NTB untuk pengembangan energi terbarukan ya, target-target jangka panjang atau jangka pendeknya? Ya, jadi kami referensinya adalah peta jalan di Pergub 43 ya, tahun 2024. Jadi tadi seperti yang sudah saya sebutkan, mekanisme pengembangannya jadi dua, on-grid dan off-grid. Khusus untuk yang off-grid, kita tetap lakukan tentunya dengan pemberdayaan masyarakat. Kita juga bekerja sama dengan universitas lewat pengabdian masyarakat mereka, kemudian dengan NGO seperti ada HIFOS, kemudian Yayasan Rumah Energi, Penabulu. Jadi mereka juga fokus dalam hal edukasi di akar rumput. Kemudian kalau di skema on-grid-nya kita punya kemitraan dengan Bank Indonesia juga untuk promo-promo investasi di sektor energi terbarukan. Kita buatkan studi pra-FS-nya, kemudian studi pra-FS ini yang kita promosikan, kita presentasikan di depan calon investor yang potensial. Dan ini kita lakukan inline sesuai dengan rencana penyediaan tenaga listrik yang dimiliki oleh PT PLN. Pakai investor, Bu? Bukan... Kalau yang skala besar ya. Iya, harus gitu. Betul, iya. Kalau yang skala besar. Oh gitu. Kenapa nggak PLN atau pemerintah aja, Bang? Bisa saja PLN, cuman itu berarti CAPEX-nya besar ya. CAPEX itu artinya biaya investasi yang dikeluarkan di awal. Jadi di Undang-Undang Ketenaga Listrikan juga sebenarnya sudah dibuka peluang ini. Jadi PLN itu tidak murni monopoli sekarang. Jadi di sisi pembangkitannya itu istilahnya unbundling. Di sisi pembangkitannya itu dikompetisikan. Jadi swasta bisa ikut membangun pembangkit, tetapi itu nanti harus dijual ke PLN. Mereka selaku off-taker. Alirannya tetap lewat PLN. Betul, karena jaringan transmisi, distribusi, dan sampai penyaluran ke rumah customer, pelanggan itu masih tetap haknya PLN. Bahaya kalau
kasih swasta itu. Karena regulasinya masih seperti Regulasi, itu, ya, iya, ya. regulasinya Ya. mengatur gitu. Tapi sekarang seberapa besar minat investor untuk potensi energi terbarukan di NTB ini? Kalau saya melihatnya sangat tinggi ya, sangat tinggi. Terutama untuk PLTS itu masih cukup besar. Untuk di tahun ini ada juga yang sudah dibidding di Pulau Sumbawa, itu nanti di Sumbawa dan di Bima ada 10 megawatt peak, itu sudah ditentukan pemenangnya. Kemudian akan ada lagi karena di RUPTL PLN itu sampai dengan 400 megawatt di tahun 2034, termasuk di situ pembangkit listrik tenaga Bayu. Kemudian sampah, jadi sampah itu juga sekarang lagi bagus momentumnya. Iya, betul. Overload itu. Iya, betul. Kita sudah hampir darurat sampah ini berpindah ya. dari surya ya ke Iya. yang bahan baku yang lain. Betul ya, karena kaitannya dengan energi ya. Jadi sampah itu sekarang momentumnya lagi bagus karena ada Perpres yang baru diterbitkan oleh pemerintah, namanya Perpres 109 tahun 2025. Jadi untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah itu akan dibeli dengan harga yang sangat tinggi. Apa namanya pembangkit listrik tenaga sampah? PLTSA. Jadi harganya sekarang 20 sen US dollar per kilowatt hour. Itu sudah sangat tinggi ya untuk ukuran harga jual di PPA. Jadi sepertinya karena momentumnya bagus, banyak calon investor yang berminat untuk investasi di waste to energy. Yang di TPA Kebun Kongo banyak yang mau garap, tapi kok jalan-jalan itu, Bu? Karena saya melihat isunya itu di collection rate. Jadi di Perpres 109 itu harga sebaik itu akan diberikan apabila kewajiban pemerintah pusat itu cuma 2 di situ. Kewajiban pemerintah daerah ya. Yang pertama adalah penyediaan lahan, kemudian yang kedua wajib menyediakan sampah minimal 1.000 ton per hari. 1.000 ton? 1.000 ton per hari. Nah, yang di Kebun Kongo itu kan hanya sekitar 300 ton per hari kan. 300 ton per hari. 1 ton berarti 1.000 ton untuk 1.000. ya. Sedangkan di Kebun Kongo itu baru 300 ton per hari. Jadi harus rame-rame buang sampah lagi nih. Kalau saya ngelihatnya bukan gitu ya. Jadi sebenarnya potensinya itu bahkan bisa mencapai 1.000 ton per hari. Tapi yang harus kita optimalkan itu adalah collection rate-nya, pengangkutannya. Betul, iya, seperti itu. Nah, semua juga diangkut ke situ kan. Kelihatannya gitu kan sekarang kan. Jadi makanya banyak yang berakhir di selokan, banyak yang berakhir di sungai, di laut, karena pengangkutannya belum optimal. Benar-benar sih. Itu berarti ini kerja Pemda, Pemkot, Pemda sama Pemprov juga kan. Sekarang TPA itu sudah jadi regional kan di situ. Regional, betul. Jadi perlu komitmen bersama dengan kabupaten kota. Berarti kalau yang PLTSA ini itu seperti apa? Tadi di Pemprov sudah menyiapkan lokasi-lokasinya enggak? Ya, jadi dari rapat yang terakhir kali saya ikuti sih, jadi sekarang mau menyiapkan studinya dulu, gitu, studi terkait dengan ini pengangkutannya, karena nantinya kan investor itu akan menerima di mulut pembangkit gitu. Jadi dia tidak mengangkut lagi, dia tinggal menerima di mulut pembangkit. Jadi bagaimana mengatur skema itu di pembagian peran kabupaten kota dan pemerintah provinsi. Kemudian ada juga komitmen bersama untuk penyediaan sampah sampai dengan 1.000 ton per hari itu ya. Harus 1.000 ton per hari? Betul. Karena dengan nilai itu maka baru bisa dicapai tingkat keekonomiannya. Iya, berarti kalau masih 300 masih jauh. Wah, kapan PBP-nya itu, Mas? Nggak akan payback period kalau seperti itu ya. Gitu, ya. Berarti masih nggak mudah juga ternyata, Bu ya? Betul, iya. Kita masih punya PR. Ya, saya kira itu sampah banyak tinggal diolah jadi energi, masa nggak bisa gitu. Pikiran singkat masyarakat kan seperti itu. Ya. Nah, terus kira-kira Bu, kalau sampah ini buat pengetahuan kita aja, ini yang diolah jadi energi, gimana sih sistemnya? Yang diolah kemudian jadi energi itu seperti apa? Jadi ada beberapa cara. Yang paling gampang itu dibakar. Istilahnya waste incineration. Jadi itu dibakar, kemudian nanti gasnya ini yang akan dimurnikan dan itu nanti akan memutar turbin gas seperti itu. Cara yang kedua,
gas itu difermentasikan di dalam sebuah kubah atau ruang tertutup gitu, istilahnya digester. Nanti hasilnya itu disebut dengan biogas. Nanti biogas ini akan dimanfaatkan untuk kembali memutar turbin listrik atau membakar supaya menghasilkan uap seperti itu. Cara yang ketiga dengan cara pemadatan. Itu yang dilakukan teman-teman di TPA Kebun Kongo, menjadi pelet-pelet sampah untuk dijual ke PLN sebagai co-firing untuk PLTU-nya. Dan yang terakhir itu ada yang namanya diubah menjadi minyak diesel sintetis. Jadi plastik itu kan produk dari hasil kilang minyak bumi ya. Jadi kalau sudah bentuknya plastik, ini kemudian dibalik prosesnya kembali menjadi minyak seperti itu. Gitu. Jadi yang nanti kalau misalnya investor masuk, kemudian yang dia bangun apa di sana itu? Pabrik semua? Tergantung mereka punya teknologi apa. Kalau yang harganya paling bagus, saya lihat sekarang adalah waste incineration atau PLTSA. Kalau minyak diesel, SRF, kemudian biogas, itu tidak diatur harganya di Perpres ini, tapi itu lebih ke peraturan di sektornya, berarti di ESDM seperti itu. Kalau saya ngelihatnya sekarang yang insentifnya paling bagus itu PLTSA atau dibakar kemudian dijadikan listrik. Dibakar dijadikan listrik. Betul, iya. Iya. Itu berarti semua proses ada berarti misal investor baru bangun pabriknya di Kebun Kongo gitu. Betul. Kan sekarang tuh kita isunya itu kan sebenarnya volume sampahnya kan yang sudah kebanyakan. Sampai TPA itu sekarang nggak cukup lagi seperti itu. Di samping itu PLTSA ini dia yang paling bagus untuk mereduksi volume karena langsung dibakar kan. Itu kan isu sampah numpuk, apa namanya, buang sampah sembarang kan itu di hulunya kan. Betul. Nah hilirnya ini juga termasuk hilirisasi sampah ya. Iya betul. Ya ini hilirnya. Tapi saya tetap setuju juga kalau di hulu mungkin tetap perlu edukasi gitu ya, dimasukkan ke silabus atau kurikulum pendidikan supaya anak-anak itu terbiasa. PLTSA ini kan sangat bagus sekali di konsep, tapi kayaknya kelihatan di lapangan tingkat apa istilahnya persentasi untuk mencapai seideal ini seperti apa dilihat di kondisi di lapangan? Kalau melihat kondisi di lapangan, hulu sampai hilir, ini kita harus paham dulu kalau ini PR kita masih banyak ya. Tapi itu sebenarnya bukan masalah yang kita hadapi di daerah kita sendiri di NTB, karena saya melihat historinya sebelum Perpres 109 keluar itu ada yang namanya Perpres 35. Di situ ada sekian list dari daerah prioritas yang diberikan harga khusus untuk pengembangan PLTSA. Dari sekian banyak daerah itu yang jalan cuma satu, Surabaya. Yang lainnya itu masih belum selesai gitu. Kenapa kan itu. Di Indonesia banyak sampah, Bu? Iya, jadi sampai sampah masyarakat pun banyak. Sampah masyarakat ya. Iya. Masalahnya banyak sih ya. Jadi di antaranya tipping fee. Jadi pemerintah itu harus mengeluarkan biaya pengelolaan sampah yang besarnya itu antara 300.000 sampai 500.000 per ton. Ya, kalau di Surabaya mereka mengeluarkan kalau tidak salah 278 hampir 300.000 per ton seperti itu. Nah, itu yang dicoba oleh pemerintahan Pak Prabowo diperbaiki di Perpres yang baru. Tidak perlu tipping fee karena itu sudah tercantum di dalam harga yang 20 sen US dollar per kWh itu, seperti itu. Itu kan bikin berat investor kayaknya. Betul, jadi sekarang karena harganya sudah tinggi, daerah juga tidak perlu bayar tipping fee, diharapkan ini bisa memacu PLTSA-nya supaya tumbuh lebih banyak, bukan hanya Surabaya. Iya. Ya artinya kalau ini tidak hanya masalah energi nih Bu menyelesaikan, tapi masalah lingkungan juga. Betul, iya. Dan rata energi terbarukan ini tadi ada sampah, kemudian ada surya juga kan, jadi benar-benar memanfaatkan energi yang melimpah ini. Tapi sampai sekarang belum masif Bu ya, kenapa? Iya ya, jadi energi terbarukan itu intinya potensi lokal ya yang kita manfaatkan. Jadi itu membuat kita lebih mandiri secara energi tanpa bergantung pasokan energi dari luar. Semangatnya seperti itu. Dan memang belum terlalu masif,
karena memang biayanya mahal. Iya. Biayanya mahal, kemudian juga ada banyak isu seperti kalau di listrik itu kita nyebutnya intermitensi. Karena ini sinar matahari, angin, air, ini kan tidak bisa kita atur ya. Jadi outputnya itu bisa berubah-ubah output Iya. listriknya. Nah ini tidak disukai oleh PLN karena Iya. mereka kan Ingin jualan stabil. listrik, iya, masa hari ini ada besok nggak ada gitu kan karena mataharinya mendung gitu. Jadi Iya, PLTS-nya nggak bisa menghasilkan listrik Iya, seperti oke, itu. oke. Jadi ini perlu rekayasa engineering, tapi sekarang sudah menjadi semakin baik. Ada teknologi yang bisa Iya, iya. memproyeksi cuaca. Masih banyak tantangan. Betul, nanti. iya. Tadi di PLTSA tadi masih banyak sekali tantangan. Betul, PR-nya masih banyak, iya. Tapi untuk ke depan ini yang paling bagus, Bu. Kalau menurut saya yang paling mature ya, yang paling dewasa teknologinya itu adalah PLTS, kemudian PLTMH, PLT Bayu, biomasa dan PLTSA ini sudah teknologi yang udah cukup proven sih ya. Ya. Nah, berarti sorry tadi kembali ke pertanyaan saya belum kejawab tuh plan seperti apa sih? Saya mau dapat gambaran. Misal tahun 2006 ada proyek besar apa, kemudian 2000 dan target jangka panjangnya NTB memanfaatkan energi terbarukan bagaimana gitu, Bu? Iya, iya, iya. Plannya. Jadi kita sampai dengan tahun 2034 itu ada 400 mega lebih yang akan masuk dari energi terbarukan. 2034. Iya. Itu berapa, Bu? 400 mega lebih. 400 mega. Iya. Setara dengan sekarang. Lebih bahkan ya. Lebih ya. Iya, karena kedepannya kan demand itu akan terus tumbuh ya. Iya. Ekonomi itu akan terus tumbuh, jadi pasti membutuhkan listrik juga. Dan ini yang paling dekat mungkin nanti di 2027-2028 itu ada PLT Bayu 60 mega 30 di 2027, 30 di 2028 seperti itu. 2728 ya. 30 mega. Betul. Kemudian ada juga PLTS, nanti ada 50 mega masuk di tahun 2027. Berikutnya lagi ada masuk lagi. Jadi tiap tahun itu sudah di state sampai dengan 400 megawatt di tahun 2034. Kemudian ada mitra kita kayak Aman Mineral juga mereka kan membangun PLTS 26 megawatt peak ya untuk kebutuhan smelternya. Rencana juga itu mau di upscaling bahkan sampai 100 megawatt. Kemudian di Dumpu, Sumbawa Timur Mining juga mereka sudah mendapatkan IPB, izin panas bumi untuk pengembangan panas bumi. Itu 60 megawatt. 60 megawatt seperti di itu. sana ya. Di HUU. Di HUU. Dan itu masih besar sekali ya. Seperti Ibu bilang tadi di awal, melimpah. Melimpah. Cuma cara memanfaatkan ini butuh import yang ekstra kayaknya. Iya. Nah, berarti dengan kalau ideal misal dengan ada 400 mega 2034 nanti akan seperti apa kondisi NTB, alam NTB inilah? Apakah lebih asri, akan seperti apa dengan kalau yang energi terbarukan ini termanfaatkan dengan maksimal? Ya pastinya ya, karena apa keuntungan lain selain kita dapat energi ini? Iya, iya. Keuntungan pertama yang jelas emisi berkurang. Jadi kita hidup di lingkungan yang lebih sehat. Kemudian yang kedua juga itu mengurangi ketergantungan kita ke energi yang dipasok dari luar. NTB itu kan bukan penghasil batu bara, kita bukan penghasil minyak, kita bukan penghasil gas, betul. Kan jarang ada pengusaha batu bara dari sini. Oh gitu ya. Jadi kalau misalnya energi terbarukan yang potensinya lokal kita manfaatkan, kita lebih mandiri secara energi. Seperti itu. Kemudian kita juga berharap nanti ada lapangan pekerjaan yang terbuka gitu ya untuk adik-adik kita yang di SMK, universitas seperti itu. Berarti SDM juga harus disiapkan kan dari sekarang. Betul, dengan SDM rencana juga ya. 2034 ini tentu SDM juga kan belum saya lihat apa istilahnya ada yang orientasi masih pariwisata kita sekarang yang banyak vokasinya. Iya. Kalau yang SDM di mana? Mungkin saya kurang informasi. Iya, penyiapan SDM-nya sudah ada nggak, Bu? Ya, kalau untuk
SDM sebenarnya sudah. Jadi kita tuh sepertinya sudah tahun ketiga atau keempat ya. SMK kita tuh punya jurusan TET namanya. TET, Teknologi Energi Terbarukan. Oke, makanya saya ketinggalan informasi. Gitu. Harus sering main ke kantor. Jadi ada di SMK 3 Mataram, kemudian SMK 1 Lingsar, SMK 1 Jonggat, dan SMK 1 Pringgebaya. Di itu ada jurusan khusus teknologi energi terbarukan. Mereka dilatih untuk pemahaman dasar ya, sampai teknik. Betul. Karena saya ngelihatnya potensinya ke depan tuh akan sangat tinggi ya. Jadi mungkin kemarin pernah mendengar Pak Gub di beberapa kesempatan menyinggung tentang NTB sebagai hub energi terbarukan di kawasan Indonesia Tengah ya, melalui super grid itu. Jadi sebenarnya super grid itu idenya seperti ini. Lombok itu sekarang gridnya sendiri, terpisah, tidak terhubung dengan Bali, tidak terhubung dengan Sumbawa. Demikian juga Sumbawa. Sumbawa Bima sudah jadi satu, tapi hanya untuk pulau itu aja, tidak terhubung dengan NTT, tidak terhubung dengan Lombok. Jadi kalaupun kita membangkitkan segede apapun ya di dua pulau itu, kan terbatas yang bisa diserap ya oleh demand-nya, karena demand-nya itu aja. Jadi kalau misalnya itu terhubung dengan super grid, nanti kita berharap sumber listriknya dari kita, entah itu Sumbawa atau Lombok, nanti demand-nya ada di Bali, ada di Jawa. Karena dua tempat itu kan yang demand-nya paling tinggi, seperti itu. Jadi idenya seperti itu, kita sebagai daerah penghasil. NTB Hub Energi Terbarukan. Iya, di kawasan Indonesia Tengah. Kawasan Indonesia Tengah ya. Kalau tidak mampu di Indonesia beda ya. Gimana? Perkawasan berarti. Kalau saya ngelihatnya pengembangannya berarti nanti melihat mana daerah yang jadi penghasil sehingga dia surplus, mana daerah yang menjadi demand atau beban. Karena demand yang paling besar saat ini adalah Jawa dan Bali. Karena Bali itu sekarang gubernurnya nggak mau bangun pembangkit baru loh di situ. Jadi dia mengandalkan dari pasokan dari Jawa. Karena Jawa dan Bali itu terhubung. Jawa Bali ya. Betul, iya. Jamali kan. Seperti itu. Jadi kalau misalnya dengan besok super grid ini ada, jadi surplus EBT yang di kita itu bisa dialirkan ke dua daerah ini yang demand-nya lebih tinggi. Iya, idenya seperti itu. Itu kita yang mensuplai ya. Betul, iya. Tapi ini ambisi besar loh, Bu. Ambisi besar, betul. Kalau saya ngelihat di RUKN, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, ini sebenarnya sudah masuk. Jadi kalau ngelihat timeline-nya itu di 2035, itu Bali, Lombok itu terhubung, kemudian di 2041 itu NTB, NTB dan NTT, seperti itu. Iya. Siap. Ini keren. Kalau jadi NTB Hub ini satu potensi sangat besar tadi, dan kayaknya bukan sebuah mimpi yang angan-angan, ini pasti bisa, Bu ya. Iya, tapi perlu kajian juga ya. Jadi kita juga sudah menganggarkan kajian terkait dengan ini, terkait dengan dampak sosial ekonominya. Kalau misalnya besok super grid ini dilakukan. Kalau kata teman-teman dari kementerian sih, meskipun ini di 2035 dan di 2041, tapi misalnya nanti kalau hasil kajian itu dipandang bisa memberikan input yang positif, ini bisa awalnya di sini nih nomor 4 nih prioritasnya, tapi kalau hasil kajiannya itu dibilang dampaknya signifikan, itu bisa loncat ke nomor 2. Atau ya seperti itulah ini ya. Iya, tergantung strategi mengejarnya. Betul, iya. Tapi butuh kebijakan anggaran tentunya di sini. Betul. Sama kebijakan yang benar-benar sudah disiapkan nggak itu? Kalau untuk investasi ini pemerintah pusat ya, karena nantinya kan akan dioperasikan oleh PLN. Ini bagian dari transmisinya mereka seperti itu. Jadi tidak hasil Pemprov sendiri ya? Atau Pemda? Tidak. Jadi mungkin kalau Pemprovnya ya supportnya di hal yang seperti itu tadi, misalnya kajian, nanti kajian itu dikirim ke PLN, kemudian ke Kementerian SDM, seperti itu. Dan dorong kebijakan pusat. Betul. Supaya terus diingat ini NTB gitu ya. Siap. Jadi policy driven by ini ya, ada data saintifiknya yang mendukung gitu ini ya. Berarti sekarang Pemprov kajian-kajian sudah mulai jalan Bu? Di bulan Desember ini sih kebetulan ini dananya bukan dari
Pemprov, tapi Pemprov itu ada kerjasama dengan sebuah lembaga namanya Triple GI, Global Green Growth Institute. Kita mengajukan proposal supaya nanti kajian itu dilakukan dengan pendanaan dari mereka. Gitu. Itu tahap awal, ya. Betul. Gitu ya. Jadi ini kalau target NTB Hub Energi beda sama yang tadi plan energi terbarukan itu beda atau terkait? Sebetulnya mereka terkait sih ya. Terkait, ya. Itu Tapi terkait. ini mungkin judul yang berbeda gitu ya. Betul, tapi sebenarnya itu jadi satu semua di bawah branding yang NTB Net Zero Emissions 2050 itu. NTB Net Zero Emissions 2050. Itu program mimpi juga besar. Iya, itu mungkin lebih kayak brandingnya, regional brandingnya. Oh, siap. Wah, ini keren ya, Bu. Mimpi-mimpi besar NTB ini. Iya. Mungkin ini kalau bisa, nah kira-kira ini dampak ekonominya, Bu, energi terbarukan kalau dikembangkan seperti apa itu, Bu? Kalau saya melihatnya cukup besar. Selain tadi membuka lapangan pekerjaan, kemudian juga saya melihat akan lebih baik lagi kalau kita bisa berpartisipasi di industrialisasinya. Karena itu bisa lebih banyak menyerap, lebih padat karya ya, menyerap tenaga kerja. Ini kan terlihat energi terbarukan proyek-proyek besar semua ini. Betul, Nggak mungkin dilakukan oleh individu masyarakat. Kira-kira masyarakat itu terlibat di mana? Misal pelaku usaha kecil gitu, di bagian apanya dia mereka terlibat? Ya, jadi kita mengenal adanya transisi energi berkeadilan. Jadi yang kita lakukan sekarang ini kan sebenarnya upaya transformasi, upaya transisi dari energi yang sebelumnya fosil ke energi terbarukan gitu ya. Kenapa ada kata diksi berkeadilan di situ? Karena kita mau semuanya ikut terlibat. Jadi masyarakat itu bukan hanya sebagai penerima manfaat, tapi mereka juga penentu kebijakan, karena semua kebijakan itu kan akan berdampak pada mereka. Jadi mereka harus terlibat juga pada saat penentuan atau formulasi kebijakannya. Kemudian juga ada pendidikan vokasi juga di sekolah-sekolah, di universitas juga ada program sertifikasi, supaya nantinya masyarakat juga bisa ikut andil ya dalam program ini gitu. Misalnya ada pembangunan pembangkit, nanti sebagian besar tenaga kerjanya adalah tenaga kerja lokal seperti itu. Sejauh ini keterlibatan masyarakat dalam energi terbarukan seperti apa? Kalau saya melihatnya sebelumnya itu hanya sebagai penerima manfaat. Tapi kalau sekarang dengan kemitraan yang kami lakukan dengan NGO, kemudian kayak kelompok sipil masyarakat gitu. Bahkan kita tuh mulainya dari ibu-ibu dulu ya, betul, dari ibu-ibu dulu di akar rumput seperti itu. Kita berikan edukasi, sosialisasi, kemudian di tahun ini ada kelompok ibu-ibu yang kita berikan bantuan biogas, jadi supaya mereka melihat implementasinya langsung seperti ini nih. Jadi bukan hanya sekedar omong-omong aja kayak gitu. Itu sering salipur tuh gitu biogas ya. yang paling mudah, yang paling mudah dilihat. Kalau yang tadi surya kan lama itu pabrik besar. Kalau yang biogas ini yang dari kotoran sapi kan, dan banyak di kampung-kampung tuh bisa langsung buat masak. Betul, iya. Itu sangat praktis, itu bentuk salah satu contoh energi terbarukan yang bisa sehari-hari tanpa investor. Itu yang paling gampang kayak paling gitu. gampang ya. Ya, keren tuh. Apalagi kalau semua ini bisa diwujudkan, insya Allah makin tetap bagus mungkin dari segi emisi kita udah. Tapi ada nggak dampak negatif atau dampak bukan dampak samping ya, dampak efek lain yang ditimbulkan dengan ada energi terbarukan? Kalau saya melihatnya ada, tapi itu bisa dimitigasi. Seperti ini misalnya, ada PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Kemudian kebijakan pemerintah PLTU ini kan nanti suatu saat dipensiunkan. Nah, pekerjaannya bagaimana? Lalu bagaimana dengan orang yang menggantungkan penghidupannya pada rantai pasok batu bara yang di situ? Jadi orang-orang seperti ini yang sebenarnya harus ditarget, misalnya diberikan reskilling gitu ya. Jadi supaya mereka bisa menyesuaikan diri dengan transisi itu dan bisa segera menemukan pekerjaan penggantinya. Dengan edukasi yang tadi itu diberikan sertifikasi lagi gitu misalnya.
Tapi secara dari segi dampak lingkungan ini lebih bagus, Bu ya. Lebih bagus ya. Cuman kalau saya melihatnya kalau anggaran pemerintah daerah itu terbatas, maka bantalannya itu yang harus disiapkan ya lewat itu tadi, lewat sertifikasi, lewat reskilling gitu supaya masyarakat ini lebih siap. Siap. Oke, Bu. Ini bicara energi baru terbarukan kayaknya masih banyak ini, terutama hal-hal teknis ya. Kita masih punya satu topik lagi nih. Tambang ya. Soal tambang ya. Iya. Kita mau lanjut bahas tambang atau enggak, Bu? Terserah, Bu. Lanjut aja. Lanjut ya, ini seru. Ini bab inti sebenarnya. Tapi, oh gitu. Iya. Kita tinggalkan dulu energi baru terbarukan dan mimpi masa depan bumi NTB yang makmur mendunia dan asri gitu ya. Ya, soal tambang. Nah, ini juga ada dinas pertambangan. Jelas ini domain utamanya soal tambang. Sekarang yang sedang soal tambang rakyat. Ada IPR nih yang kemarin sampai ada demo di teman-teman walhi dan masyarakat NGO di kantor gubernur soal IPR ini. Nah, tapi saya nggak bahas soal demo itu, Bu. Saya mau diskusi. Mau diskusi soal potensi tambang rakyat ini seperti apa sebenarnya. Jadi sama ini yang kita tahu nih masyarakat ini ada tambang ilegal di daerah sini, di daerah situ. Nah itu kita pengen penjelasan sebenarnya tambang rakyat ini seperti apa konsepnya, Bu, dan potensi kita di NTB seperti apa. Iya. Jadi ya tambang rakyat itu intinya aktivitas penambangan yang diusahakan oleh rakyat seperti itu ya. Dan biasanya memang itu untuk daerah-daerah tertentu yang potensinya tuh kelihatan sama mata gitu ini. Kan ada beberapa daerah tambang gitu, contohnya kayak STM gitu. Dia ada jauh di bawah permukaan tanah, jadi di situ perlu rekayasa teknik gitu ya, perlu rekayasa engineering untuk bisa memanen potensi itu. Kalau tambang rakyat kan yang kelihatan, jadi manifestasinya itu sudah kelihatan di bawah, di atas permukaan seperti itu. Dan memang ada beberapa tempat di NTB yang seperti itu. Kemudian lewat regulasi yang diterbitkan oleh pemerintah pusat, jadi di Perpres 55, di situ dibuka peluang untuk perizinan tambang rakyat itu tadi yang namanya IPR gitu. Di Perpres 55. Perpres 55 ya. Tentang apa? Ini pendelegasian kepada pemerintah provinsi. Jadi setelah Undang-Undang 3 2020 dikeluarkan, kemudian Perpres ini dipublish sebagai pendelegasian beberapa wewenang, IUP MBLB dan IPR salah satunya. IUP, MBLB dan mineral bukan logam dan batuan dan izin pertambangan rakyat. Izin ya? Iya. Oke, ini dilimpahkan ke Pemprov. Ke Pemprov. Yang tadinya semua pertambangan diurus pusat kan biasanya. Sebelumnya ditarik dulu, kemudian didelegasikan sebagian. Oh gitu. Ya. Nah, itu berarti tambang rakyat ini satu yang legal kan, Bu, di di Indonesia lah. Untuk bisa disebut legal tentunya harus berizin dulu nih. Iya itu. Gitu kan ya. Gitu. Yang punya izin gitu kan, yang nggak punya izin ya ilegal. Ada sesuatu yang beberapa teman kan ya tabu, katakanlah ini semua tambang, tidak ada tambang rakyat itu, yang ada korporat besar kayak nah kalau tambang rakyat ini kan baru-baru aja ada gitu kan. Itu sebenarnya filosofinya apa sih ada istilah tambang rakyat itu? Jadi kalau secara ketentuan regulasi, jadi memang dibedakan antara IPR dan IUP yang biasa. Untuk IUP yang biasa itu tahapannya banyak tuh Mas. Jadi dia pertama harus mengajukan WIUP dulu, wilayah izin usaha pertambangan. Kemudian setelah itu ada kegiatan eksplorasi. Kemudian setelah itu baru masuk ke OP, operasi produksi. Kemudian dia harus membayar jaminan, juga ada jaminan reklamasi dan pasca tambang di situ ininya. Sedangkan kalau pertambangan rakyat yang sudah ada izinnya, jadi di situ kan tidak ada kegiatan
eksplorasi. Nggak tahu ya. betul. Karena dikembalikan lagi ke Ya. tambang rakyat itu sebenarnya kan memanfaatkan potensi alam yang termanifestasikan di permukaan. Seperti itu. Iya. Jadi kalaupun mereka menggali itu dengan alat-alat yang sederhana, Sederhana. seperti itu. Dan Ada beda kedalaman nggak, Bu? Ada ketentuan kedalamannya, tambang rakyat boleh sampai berapa meter gitu? ya tentunya nggak boleh dalam-dalam. Karena gini ya. Iya. Kalau Bahaya juga, di soalnya. Kepmen 194 di situ tentang dokumen pengelolaan WPR yang di Provinsi Nusa Tenggara Barat, itu yang diperbolehkan adalah penambangan yang sifatnya terbuka. Jadi bukan menggali gitu lubang Iya, gitu iya. enggak gitu. Jadi itu karena mempertimbangkan keselamatan kerja ya, seperti itu. Kemudian tadi balik lagi ke yang membedakan dengan IUP yang biasa terkait dengan aturan reklamasi. Jadi kalau di pertambangan rakyat itu ada yang namanya IPERA, iuran pertambangan rakyat. Iuran pertambangan rakyat itu komponennya ada 3. Yang pertama itu pengelolaan kewilayahan, ini dibayarnya per hektar. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan lingkungan, ini yang terkait dengan reklamasi. Yang ketiga adalah pengusahaan. Pengusahaan ini terkait dengan berapa volume yang diproduksi oleh mereka. Mineralnya apa aja, itu ada ketentuan hitung-hitungannya. Nah, untuk yang pengelolaan lingkungan, ini harus dibayarkan paling lama 30 hari setelah izin itu terbit. Baru dia boleh beroperasi. Nanti yang dibayarkan oleh pemegang IPR ini kan masuk ke kas daerah tuh. Nanti akan ada pergub yang mengatur ini akan dipergunakan untuk kegiatan reklamasi pasca tambang. Itu bedanya dengan IUP biasa. Jadi masuk ke pemerintah daerah, kemudian nanti pemerintah daerah yang akan menganggarkan untuk reklamasinya. Seperti itu. Gitu. Jadi tidak, kan bukan korporat. Betul, gitu. iya. Nah, sekarang kita di NTB ini punya 16 blok wilayah katanya. Itu bisa dijelaskan di mana saja, dan maksudnya blok wilayah itu seperti apa? Jadi sebenarnya yang sudah ditetapkan menjadi WPR itu ada 60. Tapi dari 60 ini baru 16 yang sudah dibuatkan dokumen pengelolaan WPR-nya oleh Kementerian SDM. Sudah dibuat dan dari ditetapkan. Dari 60 baru 16 ya. Masih banyak kan sisanya Masih itu. banyak sisanya. Oke, nah dari 16 ini 5 di Lombok Barat, kemudian ada di Sumbawa Barat itu ada 3, di Sumbawa itu juga ada 3, Dompu ada 4, Bima ada 1. Dompu 4, Bima 1. Oh, Bima 1. Semua tambang emas, Bang? Tidak semua tambang emas. Kalau nggak salah di Dompu itu ada yang pasir besi ya, kalau saya nggak salah ya ini ya. Yang sisanya iya, kebanyakan emas tembaga. Nanti kita yang tidur di atas emas ini orang TV ini. Banyak tambang emas ya. Tidur di atas emas ini. Iya. Kaya sebenarnya. Nah, ini sistem pengelolaan seperti apa ini, Bu? Pengelolaannya yang... Jadi di bawah pengawasan pemerintah daerah berarti ya? Iya. Yang WPR ini? Betul. 16. Ini yang mengajukan izin ke kami itu rata-rata koperasi ya. Meskipun di regulasinya itu sebenarnya diperbolehkan koperasi dan perorangan. Tapi yang ke kami sekarang adalah koperasi yang mengajukan izinnya. Jadi ini nanti akan dikelola oleh koperasi pada saat mereka sudah mendapatkan izin. Oh gitu. Berarti yang baru 16 ini ya? Iya, dan ini bertahap ya dikeluarkannya ya. Jadi yang pertama untuk IPR yang disebut percontohan itu di Lantung 2 oleh Koperasi Selonong Bukit Lestari, itu sudah keluar lebih dulu, jadi bulan September. Di KSB? Sumbawa, Lantung 2 ya. Kemudian sisanya ini mereka masih melengkapi proses administrasi, kemudian karena tidak hanya ada di kami ya, ini ya, ada yang harus dipenuhi juga di DLHK, kemudian di PUPR, seperti itu. Ini dikelola koperasi yang saya lihat Pak Kapolda juga
sangat konsen juga itu soal koperasi, koperasi pertambangan. Oke. Ya, itu gimana sih konsepnya koperasi nih, Bu? Ide awal ya. Kenapa tiba-tiba tambang dikelola koperasi, lewat koperasi? Karena regulasinya menyatakan boleh seperti itu ya. Jadi dan filosofi koperasi itu juga kan ekonomi kerakyatan ya, seperti itu. Jadi bisa melibatkan lebih banyak orang di situ, betul. Karenanya sampai dengan saat ini sepertinya semuanya yang melengkapi dokumen di OSS itu koperasi. Koperasi. Betul, iya. Berarti yang 16 ini 16 koperasi yang ya, jadi 16 blok ya, tapi tidak serta-merta satu blok itu equal to satu koperasi. Karena rata-rata satu blok itu kan luasannya hampir 25 hektar. Jadi untuk koperasi itu dia maksimal 10 hektar, untuk perorangan itu 5 hektar. Jadi satu blok itu bisa 2 atau 3. 10 banding 1 ya? Iya. Jadi kalau 1 hektar kalau 1 orang. Kalau 10 hektar itu maksimal untuk koperasi. Kalau perorangan itu maksimal 5 hektar. 5 hektar, sorry. Iya. 5 hektar, iya. Nah, berarti yang tidak mesti 16 ini berapa koperasi jadi, Bu, yang 16 ini? Bisa jadi lebih, satu blok itu lebih dari satu koperasi. Jadi ada salah satu tahapan perizinan itu di mana dinas itu nanti melakukan sosialisasi, kemudian pembagian blok WPR. Ini nanti dituangkan dalam bentuk berita acara dan SK gitu ya. Jadi untuk yang sisanya itu kita masih belum selesai prosesnya. Kalau untuk yang satu, yang Selonong Bukit Lestari itu dia 10 hektar. 10 hektar. Iya, itu yang IPR percontohan. Siap. Ibu, ini ada 60 WPR. Itu penetapan dari mana dan berapa potensinya? Ada hitung-hitungan nggak? Iya, jadi ini sebenarnya usulan itu dari pemerintah kabupaten. Ini semua usulan dari pemerintah kabupaten, kemudian pemerintah provinsi itu mengcompile. Setelah dikompile baru diusulkan ke Kementerian SDM, seperti itu. Ini dari awal dari usulan kabupaten? Dari usulan kabupaten. Ini lokasi-lokasinya gitu betul. Ya? Dicek kembali gitu ya? Ya nanti dicek sesuai dengan kesesuaian ruangnya, kemudian nanti ini akan ditetapkan dalam bentuk Kepmen oleh Kementerian SDM. Sekarang sudah ada sudah Kepmen, yang 60 itu Kepmennya sudah keluar. Iya. Nah, pertanyaannya kemudian kenapa baru 16? Karena sulit ya untuk ngurusnya. Ya mungkin pemerintah pusat punya duitnya cuma segitu ya. Karena untuk penyusunan dokumen pengelolaan WPR itu kan butuh biaya juga ya. Jadi mungkin mereka baru punya dana sebanyak itu, jadi itu dulu yang dikeluarkan. Gitu. Ya saya kira ada proses izin yang sangat sulit. Enggak sih. Gitu. Ya siap. Berarti bukan ngurus izinnya sulit nih sampai ada yang demo-demo. Terkait ini, Bu, soal dengan koperasi, potensinya seperti apa? Koperasi, koperasi tambang rakyat WPR 60, potensi ekonominya lah. Kan bahkan di Sekotong disebut sama KPK berapa triliun gitu kan ya. Kami baru tahu setelah ada pemberitaan itu. Berarti sangat besar juga ya potensi ekonominya. Kalau saya mungkin ngelihatnya ke multiplier efeknya ya, karena nanti kalau di situ ada tambang, di situ nanti ada UMKM yang jualan, kemudian nanti ada masyarakat yang buka di situ misalnya kos-kosan, ada yang berjualan makanan dan lain-lainnya. Kalau untuk potensi ekonomi dari tambang itu sendiri, kita harus ingat sih sebenarnya tambang rakyat ini nggak ada eksplorasi loh sebelumnya. Nah, jadi itu lebih ke di sini pernah ada kegiatan tambang atau ada existing ya tambang di situ gitu. Jadi ya udah itu akhirnya kita usulin aja jadi IPR gitu. Pertama kalau dijadiin izin yang legal gitu kan dia bisa dibina. Nanti dibina gimana caranya kaidah pertambangan yang baik dan benar itu seperti apa. Pada saat pengolahannya nggak boleh pakai bahan kimia yang berbahaya lagi untuk lingkungan seperti itu. Kayak gitu ya ide awalnya. Jadi supaya masyarakat penambang itu naik kelas. Tapi bagaimana dengan daerah-daerah lain yang
belum ada aktivitas existingnya. Itu sebenarnya kayak gambling kan, karena tidak ada eksplorasi di situ. Tidak pernah ada Betul, tes, uji. Gitu. Jadi multiplier efeknya itu yang pertama, kemudian yang kedua supaya masyarakat penambang itu naik kelas, mendapatkan edukasi, kemudian mendapatkan pembinaan bagaimana kaidah penambangan yang baik dan benar. Kemudian yang ketiga, bagaimana mereka bisa mendapatkan manfaat yang nyata tanpa perlu mengorbankan keselamatan lingkungan dan keselamatan kerja, seperti itu. Siap. Berarti ini artinya selama ini dibiarkan istilahnya terkesan ilegal itu sekarang lebih ditertibkan dengan ada proses izin-izin ini, Bu ya? Itu sebenarnya upaya dari pemerintah ya. Jadi yang diutamakan itu adalah pendekatan preventif, bukan represif. Jadi pemerintah di situ hadir bukan untuk mempersulit, tapi untuk memberikan kepastian hukum buat masyarakat. Jadi kegiatan ini sebenarnya bisa loh, tetap bisa memberikan manfaat ekonomi, tapi tertib, legal, berizin, berwawasan lingkungan, seperti itu. Kayak ini menjawab dua isu besar yang selama ini tambang rakyat itu, satu soal lingkungan, yang kedua soal kesehatan masyarakat. Kan ada yang bilang ini sangat tidak ramah lingkungan, tambang ini merusak lingkungan dan sebagainya. Menurut Ibu gimana? Ya, karena itu perlu ada pembinaan ya. Kalau di sektor tambang gitu kita kenal yang namanya good mining practices. Jadi kaidah pertambangan yang baik. Itu sudah ada regulasinya di Kementerian SDM seperti apa. Kemudian yang kedua juga saya mungkin menekankan pentingnya reklamasi dan rencana pasca tambang itu. Jadi nanti agar bagian dari IPERA yang dipungut untuk pengelolaan lingkungan ya benar-benar nanti ada earmarknya, nanti akan dikembalikan lagi untuk merevitalisasi lingkungan itu ya. Minimal dia bisa balik ke, ya mungkin tidak bisa 100% balik ke kondisi awal, tapi diminimalisir dampak kerusakan lingkungannya. Betul ya. Artinya dengan pola ini kemudian bisa ada solusi ya untuk, karena juga mencegah masyarakat agak susah juga. Betul, iya. Jadi karena soal perut, Bu, katanya. Iya, saya merasa juga tidak mungkin di-cut gitu aja, kemudian kita tidak memberikan alternatif sama pekerjaan ini kan banyak pengganti. yang dorong cut, di stop, ditutup gitu kan, tapi tetap aja yang gali gitu. Balik lagi, betul. Balik lagi gitu. Berarti ini penataan supaya lebih baik ke depan gitu supaya lebih tertib ya. Dan mungkin dampak lingkungan nggak akan terhindarkan gitu. Tapi bisa minimalisir aja. Ya, karena itu makanya ada reklamasi dan rencana pasca tambang yang tadi itu. Di situ kan sudah ada upaya-upayanya ya. Oke, Bu. Soal tambang rakyat ini memang masih jadi polemik terus. Dan rencana Dinas Pertambangan untuk pertambangan apa ke depan? Untuk masih PR-nya masih banyak kayaknya. Iya, PR-nya sih masih banyak ya. Kami juga akan membentuk satgas terpadu juga untuk pengawasan tambang seperti itu, dan tentunya terus nanti sulit juga itu diawasin kalau nggak ada satgas. Iya betul. Jadi nanti kita juga harus paham kalau ini tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas ESDM ya, karena di situ kan ada aspek lingkungannya, kemudian nanti di situ ada Dinas Koperasi juga, kemudian ada banyak APH juga terlibat di Satgas. Iya, nanti akan terlibat di situ, tapi nanti pendekatannya bukan represif, tapi ini lebih ke preventif. Seperti itu ya. Oh ya, sebelum kita tutup, Bu, ini bisa menjawab nggak dari misal pengelolaan dengan pola ini, potensi kebocoran PAD katakanlah atau pendapatan itu bisa diminimalisir dengan cara seperti ini? Ya, ini salah satu upayanya ya, karena kalau sudah berizin itu pasti bisa diawasi, bisa diawasi seperti itu. Dan mungkin juga tidak hanya tambang, tapi di sektor energi juga. Di sini bukan hanya aspek ekonomi, bukan hanya aspek teknis, tapi di situ ada
Kalau saya bilangnya sih isu keadilan sosial dan inklusivitas gitu ya. Jadi ini adalah bagaimana kita memberdayakan sumber daya lokal seperti itu, tapi tanpa perlu mengorbankan lingkungan dan juga keselamatan kerja seperti itu. Baik Bu, terima kasih luar biasa. Sama-sama. Tanpa ini saya garis bawahi tadi keadilan sosial tadi. Ya. Saya dengan Pancasila kita. Harapan ini sektor tambang ini memang masih terus jadi bahan diskusi dan sepertinya memang wilayah yang cukup seksi tambang rakyat ini karena banyak pihak juga mungkin pengen juga menggarap di situ, tapi ada pihak juga yang menolak Bu itu stop izin pertama karena merusak lingkungan. Pro dan kontra masih terjadi. Kita doakan semoga satu masyarakat bisa dapat keadilan dan yang kedua lingkungan juga tidak rusak lah karena kita harus garis bawahi Bu, kita daerah wisata juga. Betul, ya. Makasih Bu Niken sudah Sama-sama. bersedia di podcast kami. Luar biasa banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari soal energi terbarukan sampai soal tambang. Ini dua hal yang cukup agak berlawanan dikit sih. NTB memang tidak salah bisa menjadi hub energi terbarukan dan potensi ekonominya masih sangat besar. Kita doakan semoga rencana-rencana ini berjalan dengan baik sehingga dampaknya dan bisa kita rasakan tentunya sehingga kita dapat keadilan sosial dan keadilan ekonomi tentunya. Makasih Tribuners, kita jumpa lagi di Economic Talk selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih Mbak. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.